Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaraini dengan NIM 2411101077. Nah, teman-teman, saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Saya dari kelas PAI 2. Di sini saya ingin menceritakan sebuah sejarahnya pendidikan Islam pada masa dinasti Safawiyah. Kalian pasti tahu loh, dinasti Safawiyah itu gimana? Kita bakal membahas tentang sejarahnya, tentang kayak tentang politiknya, tentang sosialnya, tentang pemimpin dan masa kejayaannya. Langsung saja ya teman-teman, kita akan menceritakan sebuah sejarahnya dari awal dia berdirinya dan sampai dia hancur. Oke, jadi teman-teman, setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol. Nah, jadi kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran dan kehancuran teman-teman secara drastis. Wilayah kekuasaan ini terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil teman-teman. Jadi satu sama lain saling berperang dan menjatuhkan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih luas lagi teman-teman. Nah, kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam yang telah dicapai hancur sehancur-hancurnya dan tinggallah puing-puing yang tersisa yang disebabkan oleh serangan tentara Mongol tadi teman-teman, yang dibawa oleh pimpinan Timur Leste. Nah, dengan kejamnya mereka merusak dan memporak-podakan pusat-pusat kekuasaan Islam teman-teman. Ribuan jilid buku ilmiah karya tokoh muslim dibakar habis-habisan dan banyak pula yang dibuang ke sungai untuk menyeberangkan tentara untuk melanjutkan penyeberangan ke wilayah kekuasaan Islam teman-teman. Namun ketika politik umat Islam mengalami kemunduran, terutama akibat serangan pasukan Mongol di kota Baghdad pada tahun 1258, tidak hanya mengakhiri Khalifah Abbasiyah teman-teman, namun juga mengawali masa kemunduran politik umat Islam. Nah, kondisi tersebut jelas memprihatinkan. Dengan terjadinya hal seperti itu sering berjalannya waktu, kondisi politik umat Islam mulai berkembang dan mengalami kemajuan dengan munculnya 3 dinasti besar, yaitu dinasti Utsmani di Turki, yang kedua dinasti Safawiyah di Persia, yang ketiga dinasti Mongol di India. Nah, berdirinya 3 dinasti ini merupakan awal kebangkitan dan kemajuan politik umat Islam teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang kondisi sosial Iran sebelum munculnya dinasti Safawiyah. Jadi, sebelum munculnya dinasti Safawiyah ini pada masa Islam, wilayah Iran sempat dikuasai oleh beberapa kerajaan besar teman-teman, yang memberikan pengaruh secara signifikan teman-teman dalam perkembangannya dan kemajuan Iran. Nah, di antara terdapat dinasti yang pertama, dinasti Buayyah. Nah, ini pada tahun 932 sampai 1062 Masehi menguasai Iran dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Adlut al-Daulah. Nah, ia berhasil mempersatukan kerajaan kecil di Persia dan Irak sehingga terbentuk satu negara besar menyerupai imperium dan mereka melakukan ekspansi besar-besaran. Nah, jadi habis itu ada dinasti Saljuk yang berkuasa setelahnya. Penguasa pertama dinasti ini adalah Ala al-Daulah Muhammad. Kedua dinasti besar di atas kemudian digantikan oleh Mongol. Nah, mulai menguasai Iran melalui ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Genghis Khan yang berhasil menguasai seluruh daratan Eurasia. Penaklukan Mongol terhadap wilayah Islam merupakan babak baru dalam sejarah dinasti-dinasti lain. Keganasan Mongol ini sebetulnya sudah terasa ketika wilayah-wilayah Islam yang lain seperti Turkistan, Transylvania, Bukhara, dan Samarkand jatuh. Baghdad adalah target berikutnya dan Baghdad bakal hancur dan Baghdad bakal ingin dihancurkan oleh tentara sebelumnya. Nah, sebagai sebuah kota yang menjadi pusat peradaban Islam saat itu, Baghdad sudah tidak lagi memiliki kekuatan militer yang ditakuti. Para pemimpinnya pun sudah tidak secakap pendahulunya. Dengan kekuatan penuh dan keganasan yang tidak terlawan, Mongol pun menaklukkan Baghdad. Tentara Mongol pun menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Mereka menghancurkan peradaban Islam yang sebelumnya telah mencapai puncaknya. Lanjut teman-teman. Nah,
Jadi kita akan membahas di sini sejarah berdirinya dinasti Safawiyah ya teman-teman. Jadi sejarahnya berdiri sejak tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Ketika itu dinasti Safawiyah berdiri pada saat dinasti Utsmani di Turki sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawiyah ini berhasil dari sebuah gerakan tarekat yang terdiri dari Arbabil. Nah, yakin terletak di kota Azerbaijan. Wilayah Rusia ini yang diberi nama tarekat Safawiyah. Nah, nama Safawiyah sendiri diambil dari sebuah nama-nama pendirinya, yaitu Syekh Ishaq Safi al-ad-Din atau lebih dikenal dengan Safi al-Din. Nah, ini beliau pada masanya 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi ini dipertahankan sampai menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan sebuah dinasti Safi. Al-ad-Din ini merupakan keturunan dari Imam Syiah yang ketujuh masa Al-Qajim. Karena alim dan sifatnya zuhud, maka Safi al-ad-Din ini diangkat menjadi menantu oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Gilani. Dinasti Safawiyah ini menganut aliran Syiah dan ditetapkan sebagai mazhab negaranya. Dan dalam waktu yang tidak lama, gerakan ini berkembang pesat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Setelah guru sekaligus mertuanya wafat 1301 Masehi, ia mendirikan tarekat Safawiyah. Tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya tarekat Safawiyah ini bertujuan untuk memerangi orang yang ingkar terhadap agama dan orang yang mereka sebut dengan ahlul bid'ah. Selanjutnya kita akan membahas para pemimpin dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah dalam melanggarkan kekuasaan politiknya kurang lebih pada tahun 235 Masehi, yaitu mulai tahun 1501 sampai 1736 Masehi, dan telah diperintah oleh sekelas raja. Raja-raja Safawi tersebut diantaranya yang pertama Raja Ismail, dia menjabat pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua Raja Tahmaz, dia menjabat pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga Raja Ismail II, dia menjabat 1576 sampai 1577 Masehi. Yang keempat Muhammad Khudabanda, beliau menjabat pada masa 1577 sampai 1588 Masehi. Yang kelima Abbas I, dia menjabat 1588 sampai 1628 Masehi. Yang keenam Safi Mirza, dia menjabat 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh Abbas II, dia menjabat 1000 pada masa 1642 sampai 1667 Masehi. Yang ke-8 Sulaiman, dia menjabat 1667 sampai 1694 Masehi. Yang ke-9 Husain, dia menjabat 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10 Tahmis II, dia menjabat 1722 sampai 1732 Masehi. Yang ke-11 Abbas III, dia menjabat 1732 dan sampai 1736 Masehi. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas masa kejayaan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Nah, sama halnya dengan dinasti-dinasti yang lainnya, bahwa dalam sejarah perjalanan dinasti Safawiyah ini telah mencapai masa kejayaan dan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang. Di antaranya ialah bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan, sampai bidang militer. Sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan di atas, bahwasanya dinasti Safawiyah ini mencapai puncak kejayaan dan kemajuan dari berbagai bidang oleh Raja Ismail dan Abbas. Yang pertama, mereka memiliki peran penting dalam memperluas wilayah dinasti Safawiyah serta menciptakan berbagai macam kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, jadi teman-teman, masa kemajuan pada kepemimpinan Ismail. Yang pertama, di bidang politik,
dan kemiliteran. Dalam bidang politik ini yang dilakukan Ismail ialah agresivitas ekspansi kebijakan terhadap negara yang melakukan tindakan ekspansi, di mana Ismail sudah mendorong perbatasan Safawiyah di Asia Kecil bahkan lebih berat. Yang kedua, bidang keagamaan. Di dalam bidang keagamaan, usaha yang dilakukan Ismail untuk memperbaiki daulah Safawiyah Ismail satu ini menerapkan kebijakan keagamaan, yaitu dengan menetapkan Syiah Islam Asy'ariyah sebagai mazhab resmi negaranya. Yang ketiga, bidang pemerintah. Di bidang pemerintah di masa Ismail ini, ia memperbaiki tatanan sistem dan administrasi pemerintah sebagai kemajuan dinasti Safawiyah dalam melakukan perluasan wilayah dengan bantuan Kisbah sehingga dapat menguasai seluruh Persia bagian barat dan wilayah Eropa. Yang keempat, bidang ekonomi. Dan bidang ekonomi di mana pemerintah sebagai induk pasar, dengan itu secara langsung ikut dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Ismail menerapkan sistem ekonomi sentralistik. Nah, lanjut kita akan membahas tentang kemajuan pada kepemimpinan Abbas I di bidang politik dan kemiliteran dan di bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Mereka ini mencakup sistem dan praktek pendidikan pada masa dinasti Safawiyah ini secara umum didominasikan oleh 3 jenis pendidikan. Pertama, pendidikan indoktrinatif sebagai kurikulum inti dalam sebuah pusat pendidikan untuk menetapkan paham Syiah dan terwujudnya patriotisme masyarakat dalam mengabdi kepada mazhab keagamaan. Kedua, pendidikan estetika dengan menekankan seni karya yang dihadapkan mampu mendukung sektor industri dan perdagangan. Ketika pendidikan militer dan manajemen pemerintah yang ditujukan oleh ilmu memperkuat armada perang untuk keperluan pertahanan pemerintah dan profesionalisme pengolahan administrasi pemerintah. Nah, yang terakhir, masa kemunduran kehancuran dinasti Safawiyah. Setelah wafatnya Abbas I ini, pada tahun 1628 Masehi, kerajaan Safawiyah diperintah oleh 6 raja, yaitu Syafi Mirza pada tahun 1628 sampai 1742 Masehi. Yang kedua, Abbas II pada masa 1742 sampai 1697 Masehi. Yang ketiga, Sulaiman pada masa 1669 sampai 1694 Masehi. Yang keempat, Husain pada masa 1694 sampai 1722 Masehi. Yang kelima, Tahmasab II menjabat pada masa 1722 sampai 1732 Masehi. Dan Abbas III 1732 sampai 1736 Masehi. Setelah meninggalnya Abbas I, dinasti Safawiyah tidak mampu mempertahankan stabilitasnya kekacauan yang dicapai oleh Abbas I dan mengakibatkannya runtuhnya kerajaan Safawi. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang faktor-faktor internal munculnya dan hancurnya dinasti Safawi adalah pada masa Syafi Mirza dan Syihab Abbas II. Nah, jadi pada masa ini administrasi ini pemerintah dirubah, beberapa provinsi kayak dibawahi oleh pemerintah pusat. Nah, diperintah langsung oleh Syam. Kebijakan ini membawa akibat negatif bagi kerajaannya, yaitu melemahkan kelompok Kizilbashi yang menguasai daerah provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan budak-budak ini yang tidak memiliki kualitas tempur seperti Kijilbas. Nah, yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Yang ketiga, dekadensi moral dan watak mereka yang sangat kejam seperti Syafi Mirza yang tidak segan membunuh pembesar negara. Selanjutnya, Abbas II dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya rakyat bersifat apatis terhadap kerajaan.
Nah, beberapa faktor eksternal yaitu yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dan Safawiyah yang tidak pernah berhenti mengakibatkannya lemah kekuasaan Safawiyah. Begitu sayang, banyaknya konflik. Nah, banyaknya konflik yang terjadi dengan Turki Utsmani dan dengan Safawiyah. Yang kedua, kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk menampah daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawiyah yang melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan terhadap kerajaan. Dari faktor internal dan eksternal di atas, dinasti Safawiyah akhirnya mengalami kehancuran dan berakhir kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia pada tahun 1726. Yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Terima kasih sudah ingin mendengarkan saya dalam cerita ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Kalau misalnya ada yang salah dari perkataan saya dan ucapan saya, karena saya adalah manusia yang tepatnya lupa dan salah, bukannya. Nah teman-teman, jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan lagi. Ditanyakan melalui komentar-komentar pribadi, tapi jangan minta kepastian kepada saya karena saya di sini hanya ingin menceritakan sejarah pendidikannya dinasti Safawiyah, bukan mengisi hatimu yang sangat sunyi itu. Anjay. Kata-kata buat hari ini, jangan malu dengan kegagalan, belajarlah darinya dan mulai. Harus selalu semangat tanpa menyerah, jangan pernah merasa gagal, karena semua orang itu pasti punya kegagalan. Tidak ada orang yang sukses tidak gagal, mereka semua sukses karena kegagalan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.